Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur kesempatan yang begitu indah buat setiap kami Tuhan, untuk kami boleh berdoa, bersekutu kepadamu Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, biarlah urapan Tuhan turun memenuhi setiap kami, pikiran kami, hati kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang memegang kendali, apapun Tuhan yang kami lakukan saat ini, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, segala bentuk kuasa kegelapan, roh-roh di udara, roh jahat Tuhan, yang tidak suka kami datang kepadamu Tuhan, pada malam hari ini kami sehati mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa otoritas-Mu saja yang bekerja mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir Zoom ini Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk apa yang sudah kita lewati dan kita akan semakin belajar terus untuk menjadi dewasa dalam menyikapi apapun juga. Karena kalau kita memiliki mental yang dewasa, maka apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu akan kita responi dengan baik. Sesuatu yang kurang baik akan menjadi baik di tangan kita, apalagi sesuatu yang baik akan menjadi lebih baik. Sesuatu yang besar, sesuatu masalah yang besar, biarlah di tangan kita menjadi sesuatu yang semakin mengecil, bahkan sampai terselesaikan dengan baik. Dan itu semuanya karena kita menjadi orang-orang yang dewasa, memiliki sikap yang dewasa. Di dalam hal rohani, kita akan merancangkan kehidupan kita untuk terus diperbaharui sampai kita betul-betul menjadi orang yang menjadi kekangenan orang lain, oleh karena kehadiran kita menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Terima kasih sampai hari ini Tuhan. Kasih setiamu yang begitu besar. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih oh Tuhan. Kasih setia dan kemurahan-Mu tak habis-habisnya. Sesuai dengan pergumulan kami selalu ada mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Meskipun jalan Tuhan tidak dapat kami selami, oleh karena kami begitu jauh pengetahuan kami dibandingkan Tuhan yang Maha Tahu. Kau adalah pencipta segala sesuatu Tuhan, dan Kau begitu merancangkan sesuatu yang baik pada setiap kami. Kau memiliki step by step kehidupan kami, rancangan-Mu Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus, ajarkan kami menerima didikan, menerima keadaan yang Tuhan izinkan, sehingga menjadikan kami menjadi memiliki hidup yang baru, tidak seperti hidup yang lama, yang sering mengecewakan Tuhan, dan juga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari naikkan pujian ini. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu
nyata di dalam hidupku. Lagi katakan ini, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat malam hari ini Tuhan hadirlah ke dalam setiap hati kami Tuhan. Berbagai macam keadaan umat-Mu yang hari-hari ini kami alami Tuhan. Kami menyadari bahwa dunia mungkin semakin tidak membaik. Dan kami melihat keadaan bangsa dan negara kami melihat keadaan sekeliling kami Tuhan. Jikalau BBM sudah naik dan kemudian apapun yang terjadi menjadikan semuanya terpengaruh Tuhan. Dan kami berpikir Tuhan, kuatkan setiap kami supaya kami bisa menghadapi apapun Tuhan. Dan penghiburan kami adalah firman Tuhan ketika kami mengingat bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan dalam setiap keadaan yang tidak baik. Kami percaya disitulah kuasa Tuhan dinyatakan luar biasa. Kami bersyukur, hamba-Mu bersyukur untuk pemeliharaan atas umat-Mu. Semua karena kasih dan anugerah-Mu. Tidak ada yang bisa disombongkan, tak ada yang bisa dibanggakan kecuali Engkau saja. Hanya karena Kau saja Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih sampai hari ini untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kau berikan kesempatan yang baru dalam setiap hari yang kami hadapi Tuhan. Semua karena kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau adalah Allah yang membela setiap umat. Ajarkan kami tulus hati Tuhan. Ajarkan kami memiliki hati yang bersih, supaya kami bisa menjaga segala apapun yang ada dalam kehidupan kami. Segala indera yang Tuhan telah anugerahkan kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Malam hari ini ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan-kesalahan kami, setiap dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan, baik itu sadar ataupun tidak sadar Tuhan. Ampuni kami dan pulihkan kami, dan biarlah ketika Tuhan sudah pulihkan kami tidak akan mengulangi kesalahan yang sama Tuhan. Terima kasih. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku.
menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah kehidupan kita tahu bahwa antara Tuhan dan sesama kita menyadari perbedaan yang cukup jauh. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi dengan setulus-tulusnya. Dia tidak pernah memendam kesalahan kita, dan Dia begitu pengampun, panjang sabar, untuk menjadikan kita menjadi biji matanya, untuk menjadikan kita seperti yang Dia katakan bahwa manusia itu berharga di mataku. Oleh sebab itu Tuhan memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Tuhan begitu menghargai setiap jiwa, dan hanya sesama manusia saja yang kadang-kadang tidak mau menghargai satu dengan yang lain. Mari saudara sekalian kita renungkan kasih Tuhan. Mari setiap pribadi berdoa kepada Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri meskipun dalam hatimu. Mari berkata-kata kepada Tuhan. Setiap hari kita mesti naik kelas. Setiap hari kita harus menang. Setiap hari kita harus menaiki tangga-tangga kehidupan kita untuk menuju semakin baik, untuk menuju semakin dewasa, untuk menuju semakin mempraktikkan firman Tuhan, untuk menuju kepada pandangan seperti yang Tuhan pandang, sehingga membuat hidup kita tidak mudah kecewa kepada Tuhan, membuat hidup kita tidak senantiasa menghakimi satu dengan yang lain, membuat kita juga memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan. Kita semakin menyadari bahwa apapun kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita bukan karena kita mulia, tetapi segala sesuatu yang Tuhan angkat, yang Tuhan tinggikan, bermula daripada kerendahan hati. Mari kita rendah hati di hadapan Tuhan, apa adanya di hadapan Tuhan, seperti bayi kecil. Haleluya. Ampuni setiap kami Tuhan Yesus, jikalau kami datang kepada Tuhan ketika kami hanya membutuhkan Tuhan saja. Tetapi kadang-kadang pasca itu Tuhan, kami merasa bahwa kami sering menjauhi Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, ajar kami tetap menuhankan Engkau sebagai Tuhan yang layak untuk disembah. Tidak selalu dalam keadaan baik, meskipun keadaan yang tidak baik, Engkau pantaslah untuk disembah, karena Engkau adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Malam hari ini Tuhan, siapapun yang sakit Tuhan, berikan hati yang baik, berikan hati yang tidak marah kepada Tuhan, tidak kecewa kepada sesama. Dan apapun yang mereka alami Tuhan, mungkin tak bertuai, mungkin apapun yang kami lakukan di masa lampau, sesuatu yang menyakiti tubuh kami Tuhan, ampuni semuanya Tuhan. Tetapi kami percaya karena firman Tuhan adalah sebagai penghibur. Ketika kami keadaan yang baik-baik saja, penghiburan firman-Mu adalah bahwa Engkau adalah pembela, bahwa Engkau lah yang memuliakan, Engkau lah yang mengangkat setiap umat-Mu yang setia.
Dan ketika kami sedang dalam keadaan penderitaan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan justru dalam kelemahan kamilah kuasa Tuhan semakin nyata. Dan biarlah hidup kami semakin banyak ditimbun oleh kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Malam hari ini Tuhan menjamah bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, apapun permasalahan mereka Tuhan. Tidak cuma sakit penyakit, tetapi hati yang gundah, hati yang kecewa, hati yang membutuhkan balutan, hati yang pahit, hati yang memendam. Tuhan Yesus, kami hancurkan segala otoritas kuasa kegelapan yang memakai rasa marah, rasa dendam itu sehingga terpelihara, membuat hancurlah hati, membuatlah hancurlah kehidupan dan masa depan, membuat hancurlah keluarga, membuat hancurlah lingkungan sekitar, dan membuat hancurlah pekerjaan Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, di dalam perkumpulan umat-Mu memang harus ada penyesatan. Tetapi kata firman Tuhan, celakalah orang yang mengadakannya. Tuhan Yesus, kami diuji satu dengan yang lainnya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Ajarkan kami Tuhan mau dibentuk oleh Tuhan. Karena kami percaya bahwa sahabat-sahabat Allah bukanlah orang yang penuh dengan kesempurnaan, tetapi mereka adalah orang yang mau dibentuk, orang yang mudah bertobat, orang yang mudah dididik, orang yang mudah bertobat dan cepat untuk dipulihkan. Tuhan Yesus, tolong setiap kami Tuhan, untuk menghargai waktu-waktu yang Tuhan telah sediakan untuk membentuk setiap kami. Kami percaya bahwa kami seperti tanah liat di tangan penjuna. Apapun yang Tuhan bentukkan kepada setiap kami pasti yang terbaik. Tuhan, tolong kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebelum itu Tuhan, lebih jauh kami akan mendoakan untuk jemaat, untuk kegiatan-kegiatan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bekerja luar biasa, dan malam hari ini kami akan mendengarkan renungan. Kiranya Tuhan membuka setiap hati kami, dan pakai lidah mulut hamba-Mu itu untuk menyampaikan yang baik, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk meneguhkan, untuk menghiburkan, dan juga menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan melalui kebenaran firman. Demi nama Yesus kami siap. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, saya akan sedikit menyampaikan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 9 ayat 17 sampai 23. Yohanes 9 ayat 17 sampai 23. Begini bunyinya. Yohanes 9 17 sampai 23. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh dalam berteologi itu terlalu mencari apa yang diperbuat oleh Tuhan. Seperti orang tua ini berkata bahwa dia menunjukkan fakta bahwa anaknya lahir memang buta. Tetapi bagaimana Allah bekerja sampai anaknya melihat, orang tua nggak tahu. Dan kita juga merasakan begitu saudara. Ketika kita merasakan segala perbuatan Tuhan itu, kita
tidak bisa, tidak sanggup untuk mengeja. Makanya kalau orang mengukur perbuatan Tuhan itu pasti mengukurnya secara manusia, itu jadi salah, saudara. Jadi salah, kenapa? Karena yang diukurkan manusia itu, saya punya timbangan nih, timbangan buatan manusia. Saya punya pemikiran untuk mengukur Tuhan itu, pasti ukuran saya ya otak saya, begitu loh. Jadi makanya menjadi salah, saudara sekalian, ketika kita itu berbicara tentang Tuhan, tentang pekerjaan Tuhan, tentang perbuatan Tuhan, dengan menilainya itu berdasarkan eh, hukum ekonomi, berdasarkan hukum alam, berdasarkan secara hukum eh, apa ya, sebab akibat dan begitu, saudara. Jadi kita akan bisa menjadi salah, dan kita akan, pertama kesalahan kita adalah menyamakan Tuhan seperti manusia. Tidak boleh seperti itu. Nah, makanya yang harus kita sikapi adalah yang pertama, ketika kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti sudah mengukur semuanya berdasarkan ukuran bahwa Dia adalah Tuhan. Jangan diukur secara manusia, itu menjadi salah. Yang kedua, kalau Dia memiliki pengetahuan lebih daripada manusia, berarti ya percayakan sajalah semua perbuatan Tuhan itu. Dan Tuhan memberikan, Tuhan bukakan, singkapkan fakta-fakta di dalam kitab berjemaat itu, bagaimana ukuran-ukuran itu menjadikan kita heran. Oleh karena apa? Ini adalah perbuatan Tuhan, dan yang dikehendaki Tuhan memang seperti itu. Kita nggak boleh mengukurnya apa-apa berdasarkan ukuran manusia. Dan kemudian ada hal yang luar biasa, dikatakan orang tua tadi mengatakan bahwa yang kami tahu ya bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Itu yang dia tahu. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Kita dituntut untuk semakin dewasa di hadapan Tuhan, artinya baiklah segala keadaan yang terjadi, pengalaman-pengalaman dengan Tuhan itu cukup memberikan kesaksian pada diri sendiri bahwa Tuhan ajaib. Jadi kita tidak boleh juga menggunakan casing orang lain, maksud saya adalah menggunakan sosok orang lain untuk membuktikan ketuhanan Tuhan, kecuali dalam kesaksian. Dan sepertinya kita diajak berbicara seperti itu. Ketika seseorang berbicara atau bertanya tentang bagaimana Pak Pendeta, Pak Gembala, tentang hidupku dan keluargaku ini dalam menangani ini semuanya dan bagaimana perbuatan Tuhan itu, dan kami juga bisa berkata bahwa Anda sudah mengalami itu. Jadi pengalaman itulah yang menjadikan guru, pengalaman itulah yang menjadi kiblat, pengalaman itulah yang menjadikan tolok ukur pertimbangan dan keputusan, begitu saudara. Nah, banyak orang itu yang merasa kayak kecil terus pengen mencari sosok lain untuk menjadi orang tua, dalam artian dia sudah ngalamin tetapi kayak bermentalkan kanak-kanak begitu. Jadi sedikit-sedikit dia tanya kepada orang lain lagi. Nah, seakan-akan dia nggak ngalamin. Nah, kita seperti dikatakan, kalau itu wujudnya saya, Sigit, kamu sendiri kan ngalamin begitu loh. Nah, suatu kali saya bertanya saudara tentang sesuatu yang teologis begitu ya. Nah, saya berkata kepada seorang doktor, profesor sekarang, Pak, kalau saya ada satu kalimat gitu ya, yang saya ingin bertanya kepada dia, sebenarnya bukan bertanya tetapi meneguhkan. Sebagai seorang profesor, doktor teologi, yaitu dia menjawabnya seperti apa. Tetapi saya jadi malu-malu kucing karena jawaban itu apa? Mas Sigit, Anda sendiri sudah tahu dan Anda pasti bisa menjawabnya. Waduh, saya jadi malu saudara. Memang betul saya tahu jawabannya, tetapi kan bagi saya itu adalah kalau cara pandang dari seorang doktor teologi ya, sekarang profesor itu bagaimana seperti itu. Nah, saya jadi kebawa pengalaman itu untuk saya sampaikan pada renungan malam hari ini. Jadi saudara sekalian, kadang-kadang Tuhan sudah kasih sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saudara semua begitu ya. Tetapi kadang-kadang pengen bertanya atau menanyakan sesuatu tentang itu kepada orang lain begitu loh.
ini benar nggak sih perbuatan Tuhan? Contoh begitu ya. Beragam sih. Apakah ini betul bahwa Tuhan itu bekerja atau jalanku itu benar atau enggak, itu kadang-kadang bisa jadi sih kami itu bisa berkata, nah sebenarnya pertanyaan ini sepengetahuan saya dari umur kekristenan, dari berjemaat di sini, dari khotbah-khotbah yang saya sampaikan, seharusnya nggak usah bertanya, itu sudah tahu jawabannya, begitu loh. Jadi artinya begini Bapak Saudara sekalian, mari kita memperlakukan diri kita sebagai orang dewasa. Sebagai orang dewasa gimana? Kalau misalnya nggak ada makanan, ada bahan makanan, ya udah kita ceplok telur, kita buat indomie, kita bikin kopi, itu orang dewasa. Kalau kanak-kanak bagaimana? Tolong ini dong, buatin ini dong, ini. Nah begitu ya, itu bedanya begitu. Nah ketika menghadapi masalah, sebagai orang dewasa itu biasanya dituntut bertanggung jawab sendiri. Masalahnya dia adalah untuk bagi pelajar, mahasiswa, untuk memiliki nilai atau IP yang bagus begitu ya. Nah, anak kita tidak akan membuat masalah ini kepada orang lain. Zaman dulu ada joki dan itu dilarang, nggak boleh dalam Eptanas atau apa waktu itu ya, atau UN, nggak boleh joki. Dalam membuat skripsi juga harus sendiri, tidak boleh orang lain yang membikinkan begitu ya, karena diperlakukan sebagai orang dewasa. Kalau diperlakukan sebagai orang dewasa itu salah-salah, jelek ya jelek, buruk ya buruk, bagus ya bagus, berharga ya berharga begitu. Artinya apa? Nah, sebagai orang dewasa, ketika yang kau kerjakan ini salah, sebagai orang dewasa bertanggung jawab atas kesalahan itu, remedial atau mengulang, itu lebih mulia dibandingkan nilainya bagus tetapi itu karya orang, gitu loh saudara ya. Nah kita juga dituntut seperti itu. Saya pikir bahwa kita itu sudah cukup banyak apa yang kita pertanyakan secara rohani kepada pendeta, gembala atau orang lain, itu sebenarnya kita sudah tahu jawabannya. Malah kami itu sering berkata, wah ini mah bisa dalam artian menjebak begitu ya. Nah ada beberapa hal yang memang ada yang betul, tapi ada yang juga yang perlu dikoreksi. Saya ulangi lagi, ada yang betul tetapi ada juga yang perlu dikoreksi. Misalnya begini, seorang jemaat atau pelayan begitu izin kepada gembala gitu ya. Betul sih ya. Dalam artian, Pak Gem, saya nggak bisa ini karena mau ke sana gitu ya. Betul juga sih. Tetapi kadang-kadang dalam hal yang lain saya berpikir, loh ini kan bos kita itu, pimpinan itu adalah Tuhan sendiri. Kenapa mesti izin sama saya untuk tidak ibadah atau tidak pelayanan atau apa begitu? Nah sebenarnya saya pengen kembalikan gitu dalam artian, loh kalau begitu seharusnya Anda sendiri bertanya kepada roh Tuhan yang di sini gitu loh. Nah itu kan jawaban kita bisa menjebak. Boleh nggak? Kalau boleh tuh, gembala boleh kan? Waktu tidak, waduh, gembala ini nggak humanis. Dia nggak peduli dengan permasalahan. Nah begitu loh. Jadi ada kala kadang-kadang kami berpikir, ya sesuatu yang ditanyakan tetapi dia sudah tahu, saya pikir kita belajar hemat energi. Dalam artian kalau anak-anak Bapak Ibu Saudara itu misalnya sudah dewasa, bertanya misalnya, mah kalau makan boleh nggak makan pakai tangan tapi nggak cuci tangan? Nah begitu ya. Nah jawaban kita apa? Kita bisa marah. Loh, kamu kan sudah dapat pengetahuan. Bagaimana kalau makan itu tidak cuci tangan? Padahal kamu menggunakan tangan untuk makan. Pasti ada bakteri, virus, dan begitu. Nggak usah bertanya, Kak, begitu ya. Nggak usah bertanya, Bang. Mbak, nggak usah bertanya yang gitu-gitu. Anda sendiri bisa. Tetapi kita sering melihat dalam hal rohani itu orang bertanya sebenarnya dia sudah tahu gitu loh. Nah itu ya saudara. Nah ini saya ingin supaya saya ulas ini seperti orang tua tadi, tanyakan saja kepada anakku karena dia sudah cukup dewasa. Nah, saudara, kita sudah cukup dewasa untuk mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Itu tidak usah kita bertanya lagi tentang bagaimana apakah ini Tuhan atau tidak, atau seperti apa yang kita sudah tahu. Nah, kalau kita tanya kepada orang yang kelas rohaninya lebih tinggi, ya kita aman. Tetapi kalau bertanya kepada orang yang lebih cetek rohani, kita akan diplesetkan. Misalnya gini, saya tuh punya sesuatu dia, saya akan memberikannya untuk kemuliaan nama Tuhan begitu ya. Kira-kira menurut pandanganmu apa ya? Nah, kalau orang dewasa silakan sesuai iman Anda,
lakukan saja. Nah begitu ya. Tetapi orang yang cetek rohani, ya coba hitung-hitung dulu lah. Nanti kan gini, nah, nanti berakhirnya adalah niatan yang baik itu menjadi tidak baik oleh karena nasihat. Nah nasihat ini saudara ada dua tipikal loh. Lihat dan ingat saudara, kalau kita jadi penasehat kita koreksi, kalau kita pengen cari nasihat kita lihat. Kalau orang tersebut basicnya tidak rohani, nasihat itu mencelakakan. Ya, ada orang mengira bahwa jalan itu lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah begitu. Tetapi ada nasihat bijak sesuai firman Tuhan, itu yang menyelamatkan. Nah, oleh sebab itu, ini penting sekali sebagai orang-orang dewasa, adalah dia belajar dari pengalaman dia. Yang kedua adalah orang dewasa itu ingin belajar kepada apa yang belum pernah dia alami. Dan kebanyakan level yang lebih tinggi atau pengalaman yang dari orang yang lebih rendah dari kita, tetapi cukup terverifikasi bahwa betul bahwa saya belum pernah ngalamin itu, tetapi dia ngalamin dan dia sukses, saya perlu belajar dari dia. Nah begitu saudara. Nah itu saja saya sampaikan malam hari ini, kiranya kita menjadi pribadi yang dewasa. Pribadi dewasa itu bisa menempatkan diri. Dia bisa bertengkar dengan suami atau istri, tapi dia tidak akan pernah bertengkar di muka umum. Itu orang dewasa. Tetapi kalau orang tidak dewasa akan sebaliknya. Berarti ketika dia merespon media sosial, meresponin tentang pergerakan orang, dinamika keluarga-keluarga teman-teman kita, dia akan meresponi sebagai orang dewasa atau tidak. Nah makanya dewasa itu bukan masalah umur, tetapi dewasa itu masalah pemilihan kita, saudara. Nah oleh sebab itu, mari kita menjadi orang-orang dewasa. Nah paling tidak dudukan kita itu menjadikan kita cengkeram yang baik, menjadi kurungan yang baik, menjadi casing yang baik, menjadi rumah yang baik untuk mengaplikasikan segala bentuk daripada saya ini siapa. Kalau saya dimanapun selalu embel-embel saya di sini pendeta gembala, pendeta gembala, pendeta gembala. Nah itulah yang membuat saya terkurung kepada dalam berkata merespon itu harus hati-hati. Nah saudara, sebagai apa ini? Pendeta, sebagai majelis, sebagai penduduk gereja, sebagai pelayan Tuhan, apalagi dikenal oleh jemaat, secara medsos kita dikenal siapa kita, bergereja di mana, pelayanannya apa, kita harus hati-hati. Karena apa? Dudukan kita menjadikan kita tidak mulia. Saya kira begini, kalau orang sudah mulia, seperti Om Bob Sadino, dia mau pakai celana pendek di mall-mall atau di tempat-tempat yang mewah, dia tetap mulia. Oleh karena apa? Karena dia memiliki harga nilai kehidupan yang sudah mulia. Tetapi kalau orang memiliki perangai yang tidak baik, tidak konsisten, atau apapun juga dia tidak menjadi berkat, dia mau pakai apapun tetap tidak berharga. Nah oleh sebab itu, mari dimanapun kita berada, kita adalah cermin kemuliaan Tuhan. Itu yang kita jaga. Kiranya memberkati kita sekalian pada saat malam hari ini, renungan saya sampaikan. Dan selanjutnya setelah saya berdoa untuk ini, nanti silakan Ibu Marta untuk bisa, paling tidak yang saya ingatkan adalah untuk doa di TDRP, nanti tolong disebutkan itu. Kemudian untuk doa untuk jemaat, Natal komisi, dan juga ibadah raya ya. Nah kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya doa-doa malam hari ini boleh didengar oleh Tuhan sesuai dengan kapasitas kita, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, itu saja saya sampaikan. Mari kita akan tutup dengan doa untuk menerima firman Tuhan. Nah, setelah itu nanti saya serahkan kepada Bu Marta untuk memimpin selanjutnya, memimpin doa syafaat. Bisa ditunjuk, ada teman-teman yang sudah siap di depan kamera, boleh ditunjuk ya. Mari kita naikkan satu pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami menjadi orang-orang yang dewasa. Dengan demikian kami cukup dikuatkan dengan pengalaman hidup kami. Kami sudah kuat, tidak perlu mempertimbangkan segala sesuatu, apalagi kepada orang-orang yang tidak percaya atau teman-teman kami yang masih cetek rohani, malah membuat kami disesatkan. Ajarkan kami memiliki kedewasaan, artinya dewasa itu sudah bisa berpikir secara baik, merespon secara baik, berpikir panjang, sabar, ada menguasai diri dalam segala sesuatu. Dan kami akan didapati menjadi orang yang bijak di dalam memerankan kehidupan kami di tengah-tengah keluarga maupun di dalam bergereja dan pelayanan. Terima kasih berkat Tuhan untuk semua yang telah mendengarkannya dan akan mendengarkan melalui media ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami akan berdoa syafaat. Tuhan tolong setiap kami. Ajarkan kami memiliki hati untuk berdoa, sehingga membuat doa itu tidak pernah sia-sia. Demi nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Bu, mungkin akan dibagi atau seperti apa? Bu Marta sudah ada. Masih ada, Bu? Ya Bu, Marta belum dibuka mic-nya Bu ya. Ya Pak Gembari, itu. Shalom teman-teman, kita bagi untuk pokok-pokok doa malam ini ya. Ibu Hermawati berdoa untuk Natal Sekolah Minggu. Pak Poniman berdoa untuk acara doa TDRP yang tanggal 16 kita lakukan. Pak Saprudin berdoa untuk Natal umum. Nanti selebihnya saya yang menyambung di belakang. Mulai dari Kak Hermawati kita berdoa. Oke, baik, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu, atas kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami pada malam hari ini Tuhan, untuk kami bersama-sama Tuhan Yesus melalui Zoom ini Tuhan Yesus, untuk kami bersama-sama berdoa Tuhan Yesus, memanjatkan semua permohonan kami Tuhan ke hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, sebelumnya kami juga bersyukur Tuhan, karena Kau begitu baik, Bapak. Apapun Tuhan Yesus yang kami alami pada saat-saat ini, Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang jauh lebih indah daripada rencana-rencana kami. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, pada akhir tahun ini, di bulan Desember Tuhan Yesus, kami merindukan Tuhan, ada ibadah Natal sekolah minggu Tuhan yang akan kami lakukan, Bapak. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau tahu kemampuan kami, Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan keadaan seluruh keluarga GBS 56 Tuhan. Tapi kami teramat percaya Bapa. Kami mau melakukan Tuhan, mau meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan, mengajak anak-anak sekolah minggu Tuhan, mendidik mereka Tuhan untuk lebih lagi mengenal siapa Engkau, Tuhan yang menciptakan hidup mereka, yang membentuk mereka dari mereka dalam rahim kedua orang tuanya Bapa. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan kami serahkan Natal sekolah minggu ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Segala acara yang telah kami susun Tuhan Yesus, oh Tuhan, biarlah Bapa kami serahkan seluruh ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan Yesus yang beracara Bapa, dan Engkau yang akan menyempurnakan ibadah Natal sekolah minggu Tuhan. Dan segala yang kami butuhkan, biaya yang kami butuhkan Tuhan, biarlah Tuhan
kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan sudah sediakan Engkau cukupkan apa yang kami perlukan. Demikian juga kami menyerahkan cuaca Bapa, kami menyerahkan pembicara Tuhan Yesus yang akan kami undang Tuhan Yesus yang belum kami bicarakan selanjutnya Bapak. Tapi kami percaya Tuhan, bila kami memulainya bersama-Mu Tuhan, dan maka Engkau yang akan menyempurnakan ibadah ini Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya Bapak ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau jagai anak-anak sekolah minggu kami Bapak, Engkau jagai kesehatan mereka Tuhan Yesus, baik mereka dalam pendidikan mereka Tuhan Yesus, apapun yang mereka alami Tuhan Yesus di sekolah Tuhan, biarlah Tuhan turut campur tangan-Mu Tuhan menyertai mereka, berikan hikmat, marifat, kepintaran Tuhan Yesus, supaya mereka dapat mengikuti pelajaran mereka dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, 2 pekan yang akan datang, hari Jumat tanggal 16 September, kami akan berpuasa dan berdoa dalam rangka mempersiapkan kegiatan ibadah dan perayaan Natal GBS 56 di Gereja Roti Hidup. Dan juga banyak pergumulan jemaat yang dialami pribadi lepas pribadi yang kami rasakan Tuhan. Biarlah Kau gerakan hati jemaat-Mu dari anak-anak sekolah minggu, para guru sekolah minggu, youth, WBI, pria, semuanya Tuhan, supaya terbeban untuk ikut di dalam puasa dan doa, supaya bisa mempersiapkan diri di acara ini Tuhan, dengan kesungguhan hati mereka. Tuhan Yesus, berkati untuk taman doa Salomo. Tuhan juga memberkati sarana prasarana yang sudah ada. Tuhan juga memberkati pribadi lepas pribadi Tuhan. Supaya nanti di hari haknya, Tuhan hindari kami dari segala cuaca yang tidak baik. Biarlah kami bisa beracara Tuhan, bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati semuanya Tuhan. Biarlah mereka boleh mendatarkan diri untuk hadir Tuhan. Begitu pentingnya acara ini Tuhan. Kami diingatkan kembali untuk tetap selalu berdoa dan bersekutu dengan Engkau. Berikan stamina yang sehat untuk pribadi lepas pribadi. Gerakan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa. Diberkati semuanya jemaat-Mu GBS 56. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami satukan hati, kami ingin berdoa selalu Tuhan untuk setiap kegiatan gereja kami ya Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami serahkan doa kami Tuhan. Untuk setiap kegiatan acara Natal kami, GBS 56 Tuhan. Biarlah setiap panitia yang sudah ditunjuk Tuhan, bekerja dengan luar biasa, mereka menyatukan hati Tuhan, dan satu-satunya nama, yaitu nama-Mu Yesus yang selalu ditinggikan Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap perangkat-perangkat yang kami butuhkan Tuhan, baik melalui dana, baik melalui setiap sesi-sesi kegiatan, setiap komisi-komisi yang akan mengisi acara Tuhan, biarlah Engkau sertai, Engkau berikan hikmat marifat yang lebih lagi Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa bersemangat, mempunyai api yang senantiasa membara untuk terus memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, cukupkan Tuhan segala dana yang kami butuhkan yang sudah direncanakan Tuhan. Biarlah melalui apapun Tuhan, kami boleh merencanakan sesuatu Tuhan, namun semuanya Engkau yang mengabulkannya Tuhan, dan Engkau yang mencukupkannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari sendi-sendi apapun, dari segi manapun, kami boleh mewujudkan Natal ini, Natal penuh sukacita, Natal penuh kekeluargaan, Natal penuh keharmonisan, untuk dapat meraih damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk Natal Youth Tuhan, yang akan diadakan di luar gereja kami,
biarlah penyertaan-Mu juga senantiasa nyata untuk setiap pemuda, untuk anak-anak kami Tuhan. Engkau tetap lindungi, jagai, sertai sampai selesai pada acara, baik melalui Tuhan, Engkau cukupkan semuanya Tuhan, melalui dana, melalui segi perlengkapan apapun Tuhan, Engkau tetap sertakan semuanya, dan Engkau memberikan kelegaan bagi setiap yang mengikutinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini, doa yang kurang sempurna ini, biarlah Engkau yang menyempurnakan semuanya Tuhan. Bagi setiap hati-hati yang sudah menyerahkan untuk berkomitmen mengurusi semuanya ini Tuhan. Engkau pelihara, Engkau jaga, Engkau berkati semuanya Tuhan. Gereja kami GBS 56 juga jemaatnya dan pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapak. Baik melalui kesehatan, kelimpahan, sukacitaan, semuanya Tuhan Kau berkati kami semuanya ya Bapak. Kau berkati terlebih lagi panitia-panitia yang sudah dibentuk Tuhan untuk Natal GBS 56 di bulan Desember nanti ya Tuhan. Baik apapun Tuhan, Natal WBI, Engkau berkati apapun yang sudah dipersiapkan, baik dalam acara, baik konsumsi, baik melalui pengisian acara yang akan tampil juga baik mengadakan sebuah seragam yang akan diadakan nantinya Tuhan, biarlah memberikan setiap hati-hati daripada wanita-wanita ini boleh menjadi damai sejahtera Tuhan, satukan hati mereka, juga satukan hati kami setiap jemaat-Mu yang akan merayakan Natal nantinya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan, ampuni segala salah dan dosa yang sudah kami perbuat, baik melalui pikiran kami, perbuatan kami, dan perkataan kami yang secara tidak sengaja maupun sengaja ya Tuhan. Ampuni kami, bereskan setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Iya. Silakan Bu Marta, agak nge-lag ya di Bu Marta. Iya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya. Ya, apakah Bu Marta belum nyambung ya? Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan, buat kebesaran-Mu yang Kau berikan di setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh kegiatan Tuhan di gereja kami Tuhan di GBS 56. Kami mendoakan Tuhan ibadah komisi wanita, ibadah komsel Tuhan tanggal 9 bulan 9 Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu di keluarga Ibu Nora Tuhan, dan ibadah WB juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibadah sekolah minggu juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibadah raya juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan di setiap ibadah ini Tuhan, bukan rutinitas yang kami lakukan Bapa, tapi kami sungguh-sungguh Bapa untuk datang memuji menyembah-Mu, untuk melayani-Mu Tuhan, untuk mengagungkan-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja Bapa. Kami serahkan Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang ambil pelayanan Tuhan dalam sepekan ini Tuhan. Urapi mereka Tuhan, tutup bungkus mereka Tuhan dengan kuasa-Mu. Pakai mereka Tuhan dengan anugerah pertolongan-Mu Bapa.
Bapa. Kami serahkan Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang bertugas Tuhan dalam sepekan ini Tuhan, baik di ibadah komsel, ibadah sekolah minggu, dan bahkan ibadah umum dan ibadah pemuda Tuhan. Kami serahkan ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Bapa buat gereja-Mu Tuhan, senantiasa ada mujizat terjadi Bapa. Apapun Tuhan yang Kau berikan Tuhan bentuknya Tuhan bagi gereja-Mu Tuhan. Engkau Allah yang bekerja Tuhan di setiap gereja kami Tuhan. Kami kagum akan Engkau Bapa, melihat perbuatan-Mu nyata Tuhan bagi gereja kami GBS 56 Tuhan. Tuhan betapa kami bersyukur Tuhan buat mujizat demi mujizat Engkau nyatakan bagi gereja kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Ibu Cindy Tuhan masih terbaring di rumah Tuhan. Tuhan kami hanya minta berikan dia kekuatan Bapa. Kau berikan dia kesehatan Bapa, pulihkan Tuhan agar dia Tuhan boleh sehat kembali Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bilur-bilur-Mu Tuhan menyempurnakan kesehatan daripada Ibu Cindy Bapa. Begitu juga Pak Peri Tuhan yang dari hari Minggu Tuhan ada kendala di pinggangnya Bapa. Kami serahkan juga Tuhan semua Pak Peri ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang menjamah Tuhan organ bagian pinggangnya Tuhan. Pulihkan Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Kau sembuhkan Pak Peri Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Leni Tuhan yang lanjut Tuhan berurusan dengan dokter paru Tuhan. Kami serahkan Tuhan apapun tindakan medis selanjutnya kepada Ibu Leni Tuhan. Tetap kuasa-Mu bekerja Tuhan. Tetap mujizat boleh Engkau nyatakan Bapa. Sehingga kesembuhan boleh terjadi kepada Ibu Leni Tuhan. Apapun Tuhan dalam terjadi dalam keluarga ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan satu hal yang kami minta Tuhan. Apapun Tuhan pergumulan jemaat-Mu Tuhan yang dihadapi saat ini Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan Bapa. Kau berikan mereka jalan keluar Bapa. Engkau berikan mereka hati yang bersyukur Tuhan. Bahwasannya Engkau tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu Tuhan. Apa yang dibutuhkan jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang tahu segala satunya untuk mencukupkannya. Kami hanya minta pertolongan datangnya daripada-Mu Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Biarlah Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Sekalipun apa musim kehidupannya. Agar mereka tetap berharap hanya Engkaulah Tuhan. Satu-satunya penolong dalam kehidupan ini. Satu-satunya Tuhan yang kami dapat andalkan Tuhan dalam kehidupan ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan seluruh doa-doa kami yang kami panjatkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dewasakan setiap kami Tuhan untuk mengerti, mengetahui konsep bagaimana Tuhan mendidik kami supaya kami betul-betul bisa merevisi dan juga bisa bercermin dengan baik sehingga membuat hidup kami semakin disempurnakan oleh kuasa Tuhan. Dan biarlah malam hari ini semuanya ikut berdoa ada dalam anugerah Tuhan. Tetap sukacita, tetap bersyukur apapun itu, karena ucapan syukur adalah satu solusi yang luar biasa bagi setiap kita orang yang percaya, dan kita akan diberkati dan akan dipulihkan senantiasa. Berkat untuk malam hari ini, berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita malam hari sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Saya katakan, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Sebentar.